Injil Barnabas ini yang menyatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus berkata akan ada nabi lagi yang bernama Ahmad. Ini ya, ini namanya Injil Barnabas. Tetapi Bu, Injil ini dikentarai ya. Yang menulis ini adalah orang Muslim, orang Islam yang nulis ya. Diterjemahkan ke bahasa Italia dan Spanyol di abad ke-15 dan 16. Tetapi yang menulis ini juga di dalamnya banyak anakronitisme Bu, penyebutan yang tidak sesuai dengan zamannya ya. Kemudian di dalam buku ini yang disebut Al-Masih itu bukan Yesus atau bukan Nabi Isa Bu, tapi Nabi Muhammad SAW. Ibu pernah baca di dalam Quran Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Al-Masih? Pernah baca? Tidak ada. Di dalam Quran yang disebut Al-Masih adalah Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Jadi makanya Injil Barnabas ini tidak pernah saya pakai Bu. Nah, karena ini juga tidak sesuai dengan akidah Islam, gitu ya. Nanti ada lagi satu lagi yang namanya Acts of Barnabas, ditulis kira-kira abad ke-5 Masehi. Tapi itu pun juga tidak seperti ini isinya. Ketiga dokumen itu ditolak sama Kristen Bu. Nah, tapi juga ditolak sama Islam. Jadi kita juga nggak pakai gitu Bu. Kalau kita pakai ini malah diketawain sama orang Kristen malah. Ya. Iya. Kan bisa Quran kan tahun 1 Masehi lahirnya ya. Ya anggap aja begitu Bu ya. Itu kan zamannya Tuhan. Nah sedangkan diciptakan kan beribu-ribu tahun yang lalu. Iya. Berarti pada saat diciptakan apakah Tuhan itu ternyata kan nggak seperti itu orang-orang Kristen. Ya, gini Bu. Kalau akidahnya Kristen bahwa ketika Yesus dilahirkan, anggap aja tahun 1 Masehi, Tuhan Sang Bapa ini tetap ada Bu. Nah, yang menjelma jadi Yesus itu hanya firman-Nya Bapa gitu. Pendeta kan jawabnya begitu. Jadi Yesus itu adalah penjelmaan firman yang berasal dari dalam Bapa menjadi manusia Yesus gitu. Berarti dia bukan maha dong, bukan maha. Kan Allah Maha Esa. Berarti dia nggak maha karena ada lagi di atasnya kan. Mereka tetap bilangnya Maha Bu. Mau diikat, mau dikitik-kitik tetap akan bilangnya Maha Esa. Iya, jadi kemanusiaan Yesus itu adalah hasil daripada turunnya firman dari Bapa yang berasal dari Bapa, dari dalam Bapa turun menjelma jadi Yesus. Dia lahir menjadi Yesus dari Bunda Maria. Jadi dianggapnya firman ini adalah bagian dari Bapa gitu. Jadi menjelma gitu makanya Bu. Nah, kita di dalam Islam ketika kita berbicara tentang konteks Nabi Isa alaihissalam yang lahir dari perawan suci Maryam ya, itu adalah karena kun fayakunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan firman-Nya. Makanya Nabi Isa alaihissalam di dalam Quran disebut sebagai kalimatullah gitu ya, diciptakan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Kristen, kalimatullah itu disembah atau dianggap sebagai Allah itu sendiri gitu Bu, atau Tuhan itu gitu. Ini pemahamannya Kristen. Malah Kristen bisa menuduh kita, menuduh Islam bahwa gini Bu, kalau di Kristen itu kan konsepnya firman menjadi Yesus. Sebenarnya sama dengan Islam. Islam firman menjadi Quran gitu Bu. Ini menurut orang Kristen ya Bu ya. Tapi kita bisa menolak. Kalau Kristen menyembah sang firman Yesus, kalau Islam kita tidak pernah menyembah Quran. Yang kita sembah adalah yang berfirman gitu. Gitu bedanya Bu ya. Malah mereka bisa mengatakan bahwa kalau di Kristen firman itu berasal dari dalam Bapa itu sendiri. Jadi firman itu menyatu dengan Bapa. Makanya Yesus ketika berada sebagai firman yang berasal dari Bapa, dia bisa disebut Allah. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia disebut sebagai Tuhan gitu. Mereka menyamakan kata Tuhan dengan kata Allah di dalam kitab mereka sebagai sebutan Bu, bukan sebagai nama. Mereka malah menuduh bahwa yang disebut dengan Quran diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kata sisi, dianggapnya di luar Allah gitu Bu. Jadi mereka bilang Quran malah tidak berasal dari dalam Allah, tapi dari sisi Allah. Memang di Quran terjemahnya begitu.
dari sisinya Allah gitu. Makanya orang Kristen bilang itu tidak berasal dari dalam Allah. Nah, mereka nanti akan bilang, berarti kalau begitu ada dua yang kekal gitu. Kalau ada dua yang kekal, gimana gitu? Malah mereka menuduh kita. Padahal artinya Quran diturunkan dari sisi Allah itu adalah Quran diturunkan ya berasal dari Allah gitu. Cuman mereka hanya gara-gara terjemahan, mereka pikir kalau di sisi itu di sebelahnya gitu. Karena di dalam kitab mereka ini ada ayat, Bu, Yesus ketika diangkat ke surga duduk di sebelah kanan Bapa gitu. Ya, Bu ya. Jadi memang agak gimana, agak rancu gitu. Itu. Ya, jadi karena ada ayat yang seperti itu tadi, itu yang akhirnya saya mengambil keputusan bahwa kitab ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci untuk saya gitu. Nah, itu gitu Kang Rahman yang men-trigger saya. Nah, betul. Memang kalau yang namanya kitab suci berarti kan isinya betul-betul suci, tidak ada penambahan, apalagi pinjaman yang tidak dikembalikan, apalagi yang palsu tadi gitu kan. Ustaz ya, setuju ya? Betul. Ya, oke. Dari hal itu akhirnya berkembang menjadi pemikiran, kemudian akhirnya kokoh istilahnya berpulang kembali ke fitrah menjadi seorang muslim di tahun 2014. Iya. Awal yang dirasakan apa sih kok? Lega, plong. Plong. Kembali itu rasanya plong. Ya, rasanya plong. Kenapa? Kira-kira tahu nggak? Kenapa tuh? Karena saya tidak harus menyembah manusia lagi. Setuju. Paham ya? Paham. Gini. Sebenarnya di dalam Kristen itu kalau orang yang menggunakan akal pikirannya, setiap kali berdoa tuh bingung sendiri. Saya ini berdoanya kepada Bapa, Yesus atau Roh Kudus gitu. Karena kan itu 3 pribadi, ya kan? Jadi di dalam Kristen setiap kali kita berdoa bilangnya kepada Bapa, tapi ditutupnya dalam nama Yesus gitu. Jadi kadang bingung sendiri gitu. Ini kan terkait hal ini kan Koko udah sering gitu kan istilahnya berargumentasi, berdiskusi ya dengan banyak tokoh-tokoh agama juga dari tetangga sebelah gitu kan. Dan kita juga Bu Elis, Bu Evi juga pasti pernah menyaksikan mereka tidak bisa akhirnya. Tidak bisa menjelaskan kembali. Bisa, mereka pinter Pak. Pinter kan, jangan salah. Yang cerita yang mana tuh yang bisa ngeles gitu Mas. Karena yang saya tahu biasanya begitu Anda menceritakan, kalau Doni cerita ini misalnya yang tadi bahwa ini adalah asal mula dari footnote atau catatan kaki yang akhirnya dimasukkan menjadi ayat dan dinyatakan sendiri bahwa itu adalah palsu. Jawaban mereka adalah sama. Gitu kan? Ini gampang, mereka jawabnya gampang. Oh, nggak apa-apa, itu tidak asing, nggak apa-apa, itu tidak penting buat kami. Nah, itu makanya. Ya berarti iman kami. Katanya. Makanya saya bilang mereka pinter. Pinter apa? Pinter ngeles. Seperti bajai gitu. Jadi mereka kan berargumen bahwa nggak penting itu asli atau enggak. Yang penting iman kami beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Udah selesai. Oke, luar biasa. Gitu. Ini kan terkait ya kok ya punten, penguatan akidah Islam. Oke lah. Mostly hampir semua yang hadir di sini kita istilahnya Muslim tradisional, Muslim yang istilahnya juga keturunan. Karena orang tua kami Muslim, kami akhirnya menjadi Muslim. Berarti kalau Muslim turunan berarti saya Muslim tanjakan gitu. Anda yang kembali kok. Anda sempat belok dulu. Anda baru kembali gitu kan. Nah kalau kami itu kan istilahnya tidak perlu kembali. Karena memang kita tracknya tetap lurus. Nah ini kan penguatan akidah. Oke lah kita agak-agak berpindah sedikit, berbelok sedikit gitu kok. Tadi kan sejarah Koko udah kita dengarkan bersama, sejarah tentang Koko. Sekarang kembali kepada kepenguatan akidah Islam. Ini banyak sekali kawan-kawan kita yang akhirnya justru menjadi mantan Muslim, gitu kan? Ya kan? Karena berpindah juga ke sebelah atau ke agama yang lain. Kebanyakan karena alasan perkawinan. Iya, betul. Ya, ataupun mungkin yang tadi Koko ada awal cerita yang tok-tok hadir ke rumah membawakan berita kedamaian, berita pencerahan, kegembiraan dan sukacita dengan membawa aneka makanan dan lain sebagainya itu juga banyak. Padahal kita semua tahu, teman-teman juga tahu bahwa sudah ada apa tuh yang tahun 79 itu tuh yang nah itu Menteri namanya Mendagri sama keputusan bersama 2 menteri. Nah
Ya, Menteri Agama dan Menteri Dalam Agama dan Negeri. Dalam Negeri nomor 1 tahun 79 tentang pensiaran agama. Betul. Di dalam bab 3 pasal 4 disebutkan dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Betul. Caranya disebutkan satu-satu. Door to door nggak boleh. Memberikan bantuan sembako atau apapun yang berupa materi yang ujung-ujungnya mengajak orang pindah agama, itu nggak boleh. Memberikan buku, pamflet, majalah, buletin, itu juga nggak boleh. Menawarkan cinta gimana? Menawarkan cinta kasih, mereka bilangnya menawarkan berita keselamatan kan? Maksudnya menjadi menikah itu loh, Kok. Oh menikah. Nah gini, ini juga sangat penting ya buat ibu-ibu yang ada di sini, mungkin yang anaknya sudah waktunya menikah. Ini merupakan hal yang juga cukup pelik sebenarnya buat orang tua Muslim. Saya sering kedatangan orang tua Islam yang anaknya mau menikah dengan calonnya yang beda agama. Bahkan sudah di DP duluan kan, ya. Betul. Ada yang sudah di DP 3 bulan, Yes. ada yang sudah di DP 6 bulan. Yes. Disengaja itu seperti ya, Kok. Disengaja. Dan ketika pihak lakinya itu diminta pertanggungjawabannya untuk menikah, mereka mau menikah. Tapi ketika untuk diminta masuk Islam, nah itu yang mereka bisa menolak. Iya. Karena mereka bilang ada Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2. Betul. Kebebasan untuk beragama. Kebebasan beragama. Ketika saya diundang orang tua yang keadaannya seperti itu, bagaimana kita harus menghadapinya? Ya. Kalau memang orang itu tidak mau masuk Islam, kan kita juga tidak bisa memaksa. Saya bilang, kita tidak bisa maksa orang untuk masuk Islam, Bu. Ya, saya bilang. Ya sudah, kalau udah begitu, ini anak sudah mau lahir, lahirkan tanpa ayah, tanpa pernikahan. Saya bilang begitu. Lebih baik seperti itu daripada anaknya harus masuk agama lain atau pindah ke agama lain. Lebih baik bayi ini tidak punya ayah, ibunya lebih baik tidak menikah daripada iman ibunya digadaikan masuk ke agama lain. Itu lebih penting, itu lebih baik daripada murtad, kemudian anaknya nanti juga masuk agama mereka. Itu yang tidak kita inginkan. Dosanya berlipat-lipat itu ya. Saya lebih baik begitu daripada nikah, ya itu malah lebih ini lagi ya. Saya pernah beberapa kali begitu kan. Oke, bicara tentang tadi yang keputusan bersama 2 menteri, kemudian pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 tentang kebebasan beragama. Tetapi kan dalam keputusan 2 menteri itu juga ada pernyataan untuk melarang menyebarkan agama kepada yang sudah beragama. Iya, betul. Nah ini ada punishment-nya atau apa gitu kan? Kok pernah nggak sih mengalami misalnya, biasanya kan orang hanya sekedar ada yang datang tuh ke rumah tetangga kita, paling cuma ditanya doang, ngapain tuh orang gitu kan? Itu gimana sih kok? Menurut pandangan Kok? Di keputusan bersama itu kan, itu sanksinya begini. Barang siapa melanggar ya bab ini, pasal ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sanksinya harus cari ketentuan lain yang berlaku. Bisa dari KUHP atau dari bisa keputusan yang lain, begitu. Jadi menurut saya keputusan bersama yang nomor 1 tahun 79 itu boleh dikatakan apa ya, tumpul gitu, atau harus mencari sanksi-sanksi Karena lain. punishment-nya tidak ada. Iya. Oke. Jadi paling banter ketika ada pelanggar, kita bawa ke polsek atau ke polres, bisa jatuh-jatuhnya paling dinasehatin gitu. Tapi kalau untuk efek jerah bisa juga dibawa ke polsek atau ke polresnya sambil ditelanjangin, bisa juga. Diarak gitu maksudnya ya. Nanti dari Komnas HAM protes. Gimana tuh Kok? Jangan. Kalau udah pelakunya bersama-sama kan tinggal dicari aja pelakunya. Siap. Baik, terkait dengan penguatan akidah Islam, akidah kita sendiri nih Kok ya. Memang ada beberapa saudara kita yang istilahnya mungkin ya agak kekurangan, baik dari segi keilmuan ataupun juga imannya yang kurang. Ya, kalau ya insya Allah kalau yang hadir di sini kan sering ke pengajian, otomatis di recharge terus. Ya, yang kita tonton juga yang baik-baik. Salah satunya channelnya Kak Dondi gitu kita tonton ya kan. Itu kan bisa memberikan istilahnya imunitas kita lebih baik. Ini bagaimana bagi orang-orang yang imunitasnya agak kurang nih Kok? Solusinya gimana sih Kok untuk penguatan akidah kita Kok? Solusinya ya yang pertama kita tidak bisa pungkiri bahwa mereka juga harus tetap ikut mengaji. Ya, jadi guru-guru mengaji kita juga memang sangat-sangat kurang.
Saya juga mengajar di sebuah sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nasir di Bekasi. Dai-dainya yang datang itu adalah anak-anak muda dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka semuanya full beasiswa. 2 tahun pertama mondok di kampus, 2 tahun kedua mereka harus tidur di masjid-masjid sebagai marbot atau imam. Ya. Mereka sebelum pulang ke daerah kita bekali dengan ilmu ini, kristologi ini. Jadi ketika mereka pulang, mereka bisa membersamai umat Islam yang ada di tempat mereka masing-masing dengan bekal ilmu ini. Ketika ada misionaris datang, paling tidak mereka bisa menjadi benteng lah gitu ya. Tetapi untuk saudara-saudara muslim kita yang memang ekonominya rendah, yaitu tanggung jawab bersama, tanggung jawab umat Islam dan juga tanggung jawab pemerintah gitu kan. Pemerintah kan juga harus mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kita umat Islam juga sebenarnya punya tanggung jawab kepada umat Islam lain yang dalam taraf paling rendah gitu misalnya. Lewat apa? Lewat zakat. Yes. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan aturan, pasti berguna, pasti bermanfaat, tinggal bagaimana orang yang menjalankan gitu. Kan begitu. Bisa nggak seluruh manusia Islam di Indonesia yang katanya mayoritas setiap penghasilannya dipotong 2,5% setiap bulan? Bisa nggak? Bisa. Mau pegawai negeri, mau pegawai swasta, kira-kira bisa nggak? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Tapi sudah belum? Belum ya. Belum, karena belum, makanya masih ada masyarakat yang miskin. Coba dijalankan semuanya. Itu kan aturan berasal dari menciptakan manusia. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu fungsinya, gunanya zakat itu bagaimana gitu. Kalau dijalankan dengan baik, ya. Memang Indonesia bukan negara yang menjalankan syariat Islam. Tetapi kan kita umat Islam kan bisa menginisiasi atau mencoba bekerja sama dengan pemerintah untuk bagaimana misalnya MUI yang menyatakan atau mengeluarkan fatwa. Iya. Bisa aja kan? Kalau mengaku Islam gitu, KTP-nya Islam, ya harus rela. Penghasilannya potong 2,5%. Kalau dikelola dengan baik, insya Allah kemiskinan pasti bisa hilang. Saya pernah didatangin Kang Rahman oleh petugas pejabat Basnas. Mereka membawa laporan keuangan, tapi ini kaitannya dengan mualaf ya. Kalau yang fakir miskin mereka sudah salurkan lah ya. Tapi kan mungkin karena belum meratanya sehingga mungkin belum semua. Belum terasakan. Tetapi pejabat Basnas itu datang ke saya karena apa? Karena dia melihat video saya mensyaratkan orang memberi uang zakat. Dia bilang, Kondoni kan bukan ambil zakat, nggak boleh ngasih. Ini titipan dari umat, saya harus bagiin gitu loh kan. Saya harus teruskan. Ya. Ya udah, saya bantu aja, kita jadikan jadi ambil zakat gitu. Ya boleh, silakan ya, kita ikuti prosedurnya. Tetapi yang ingin ditunjukkan oleh petugas Basnas itu apa? Ini loh, ada zakat buat mualaf, mereka pegang uangnya. Karena kan mereka menerima zakat dari masyarakat Islam, mereka kan bagi. Betul. Kepada 8 asnaf. Betul. Yang terakhir kan mualaf nih. Yes. Dananya ada, anggarannya ada, tapi penyalurannya tidak sampai 0,5%. Boro-boro 1%, Bu, nggak sampai 1% penyalurannya. Nah, akhirnya kita jadi banyak bicara bagaimana cara menyalurkan yang bisa diharapkan merata gitu. Salah satunya apa? Ini kan di Indonesia banyak lembaga mualaf, tapi kan tersebar di banyak provinsi. Kita bikin asosiasi lembaga-lembaga mualaf ini supaya Basnas koordinasinya dengan asosiasinya aja, nggak usah kepada setiap lembaga mualaf gitu. Nanti asosiasi ini yang membagikan kepada setiap lembaga-lembaga mualaf itu paling tidak bisa lebih meningkatkan penyaluran atau mengoptimalkan penyaluran zakat kepada mualaf. Bagaimana dengan yang lain, misalnya dengan orang-orang yang terlibat hutang, Basnas juga harus bantu ya, tapi kan bantunya harus dengan teliti. Jangan setiap orang punya utang datang ke Basnas langsung dibayarin gitu kan, nggak bisa begitu. Apalagi gara-gara pinjaman online gitu ya. Betul. Judi online. Harus dilihat alasannya, darurat atau tidak gitu kan. Betul. Tetapi yang paling menjadi prioritas utama Basnas memang adalah orang-orang yang dalam keadaan fakir miskin. Itu memang yang harus dientaskan gitu. Yaitu tugas kita bersama, umat Islam dan pemerintah memang harus saling bekerja sama gitu kan. Ya. Luar biasa. Oke, masih ada keterkaitan nih, Koh ya. Ini kan di agama sebelah ada ayat yang mewajibkan mereka untuk menyebar, menyebarkan risalah mereka juga dan tanda kutip
atas nama yang tadi Trinitas itu kalau tidak salah ya. Ayatnya gimana sih? Bukan, ada lagi. Gimana Nah, kalau ayatnya tuh saya lupa itu. Kalau perintah di dalam kitab ini untuk menyebarkan agama mereka itu ada di surat Matius pasal 28 ayat 19 ya. Bunyinya begini, Bu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus maksudnya. Karena kalimat itu dianggap sebagai perkataan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada perintah baptislah. Menyebar ke seluruh dunia, ke seluruh negara, Bangsa bilang. ke seluruh bangsa. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesus. Jadi kan dijadikan Kristen gitu maksud mereka. Iya. Dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya. Nah, itu perintahnya, Bu. Ayat itu disebut sebagai amanat agung. Amanat agung, oke. Kalau kita di Islam juga disuruh berdakwah nggak? Ada. Sampaikanlah walaupun hanya Satu ayat. satu ayat. Nah kalau ini belum dibaptis, belum kelar urusannya. Harus sampai kelar. Harus sampai dibaptis gitu. Ini kan mau tidak mau ini jadi warning buat kita juga gitu kan Iya. kok. Oke lah, mungkin bagi beberapa saudara-saudara kita yang berada di pelosok nun jauh di sana, yang tidak tersentuh teknologi informasi atau apapun, budaya mereka dari ribuan tahun yang lalu mungkin masih seperti itu. Iya. Itu masih bisa sepertinya itu mungkin Masih. ya. Dan kita juga yang istilahnya memiliki akidah yang serius, yang betul, Iya. ya dari Allah Subhanahu Wa Taala, juga punya kewajiban yang sama tentunya kan ya Iya, kok. betul. Nah menurut Koko, istilahnya kita pun juga memiliki kewajiban yang sama gitu kan. Nah perlombaan di sini tuh bagaimana kok? Gini, kalau di Islam kita kan juga diperintahkan untuk mengajak orang di luar Islam untuk masuk Islam. Ya. Tapi karena ada peraturan keputusan bersama nomor 1 tahun 79 itu, kita tidak menyebar dai-dai kita kepada orang-orang yang sudah beragama. Kita juga menyebar dai-dai kita ke daerah-daerah pedalaman, kepada suku-suku pedalaman yang belum beragama. Kita mengajak mereka masuk Islam. Bahkan pernah dengar ustadz yang memasukkan orang Papua masuk Islam pakai sabun. Oh, Pernah dengar? Pernah dengar. Orang Papua, Iya, iya. Ustadz Fadlan. ya. Itu saudara saya. Saudara saya. Ada yang sabun, ada yang dengan air juga kalau nggak salah, di mana itu tuh? Saya lupa. Air. Ya mesti bikin pompa atau apalah Oh gitu. iya, pompa. Pompa Ya. saya sama Kohani juga pernah Oh di iya. NTT. Nah Tapi ini NTT betul. ada satu ustadz di Papua mengislamkan kira-kira 1.000 orang lebih pakai sabun. Ustadz Fadlan. Dia telepon saya, Kodonitan itu saudara saya. Iya saudara Seman. Bukan, kita saudara satu fam katanya. Oh yang bener, saya Fadlan Garamatan. Kan Doditan gitu kan. Iya saya bilang gitu. Saya pikir seriusan loh. Kok? Ternyata saya juga ada hubungan sama marga di Sumatera Utara. Ada hubungannya dengan marga Aduh. Panjaitan gitu kan. Baca ada tanya. Horas ya. Horas. Jadi memang terkadang sesuatu yang simple itu bisa menarik umat gitu ya. Iya, betul. Ya Kokoh ya. Nah kalau misalnya menurut Kokoh sendiri, ini kan taruhlah ada beberapa kita juga tahu tidak usah di pelosok nih Kokoh ya. Saudara-saudara kita yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bahkan di katanya Cianjur atau di mana di Jawa Barat juga ada itu kok. Ciranjang. Ciranjang itu gimana sih kok? Maksudnya penguatannya lagi nih lo kok. Ya gini ya, kalau daerah Ciranjang dan sekitarnya itu memang dari zaman Belanda sudah dijadikan kantong Kristen. Dari zaman Belanda gitu ya. Jadi memang kampung itu ya memang isinya orang-orang Kristen dari yang keturunan dari yang sejak zaman Belanda. Gitu. Bukannya orang Kristen orang Kristen mengajak orang Islam masuk Kristen di daerah situ sebenarnya tidak begitu tepat. Tapi memang daerah itu sudah jadi kantong Kristen sejak zaman Belanda, makanya banyak Kristennya. Orang yang di luar Cianjur pikir, oh Kristenisasi, Kristen. Orang udah Kristen dari awal dari orang tua mereka. Gitu. Dari buyutnya juga memang dari sudah. buyutnya, gitu. Setuju. Nah ini kalau denger Ciranjang, tuh Kang Erik tuh sama Mbak Yuli. Mamanya Kang Erik tuh asli Ciranjang. Ya. Oke. Mamanya waktu itu masih Advent. Kang Erik kan sudah masuk Islam. Iya. Mamanya tahu Kang Erik ikut saya. Mamanya juga nonton video saya. Terus mamanya bilang sama Kang Erik,
Rick, mama pengen ketemu Kodondi, bisa nggak? Katanya. Erik bilang, ya kita langsung datang ke Ciranjang, deket kan ya. Kita samperin mamanya, kita ceritain. Saya cuma bawa Bible ini aja nih, Kang Rahman. Yang merah ini? Yang merah ini aja, tipis kan. Ngobrol sama mamanya Erik, bicara 1 jam. Akhirnya mamanya Erik bisa mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan, berdasarkan ayat-ayat di sini. Mamanya Erik ngakuin Yesus bukan Tuhan. Ya sudah kan saya tawarkan, ayo Bu, kalau mau masuk Islam saya bantu. Jawabnya apa? Nanti dulu ya. Kenapa? Kalau saya masuk Islam, saudara saya nanti begini gitu. Jadi di situ sudah sangat kuat ikatannya ya. Setiap ada orang bagian keluarga besar yang murtad, wah itu apa namanya, penghakiman secara keluarga tuh berat gitu. Bahkan mamanya Erik waktu itu pernah cerita, saya pernah sakit, rambut saya rontok, saya pakai kerudung masuk gereja, saya disangkain teroris katanya. Sampai begitunya ya teman-teman gerejanya itu. Iya. Wih, ada teroris masuk gereja katanya. Diledeknya begitu. Ya. Jadi mamanya waktu itu belum mau masuk Islam gara-gara takut dengan saudara-saudaranya. Itu hari Jumat saya datang ke rumah mamanya Erik. Hari Selasa saya ke Majalengka, dikabarin Erik, kok mama sudah nggak ada. Masya Allah. Belum bersahadat. Padahal dia sudah mengakui Yesus bukan Tuhan berdasarkan kitab dia sendiri. Itulah yang namanya hidayah. Ya kan? Bukan dari manusia, tapi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu memang mahal gitu. Betul. Ya. Begitu datang harus segera dijemput, harus segera kita laksanakan gitu ya. Oh ya, nggak boleh dilama-lama ya. Alhamdulillah, sebulan kemudian papanya Erik yang bersahadat di Jakarta. Alhamdulillah. Dengan saya, alhamdulillah. Ya, itu namanya dia mau menjemput hidayah. Tapi ketika ada orang yang masih memikirkan duniawi, tidak memikirkan akhirat, dia bisa hanya menahan karena takut sama saudara-saudaranya, ya bisa begitu kejadiannya. Gitu. Jadi tidak diizinkan oleh Allah. Masya Allah. Yang sudah bersahadat dibantu sama Kokoh udah berapa ribu atau berapa? Oh enggak. Kan kita mulainya, kita juga mulai aktifnya itu kan baru gencarnya kan di awal 2023, 2022 ketika kita mulai mencari pemuka agama mereka ke Kristen untuk berdebat. Karena saya memang sebagai ketua Litbang Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid itu ditugaskan untuk berdebat setahun minimal 2 kali dengan pendeta. Harus minimal 2 kali. Iya. Main job saya berdebat gitu. Allahu Akbar. Nah, debatnya itu kita yang fasilitasin, Kang Rahman. Kita yang mengundang, kita sewa gedung di hotel seperti ini, ya, sewa tempat kita yang bayar, mereka kita sewain kamar, tidur di hotel, makan kita sediain, transportasi kita ganti, pulang diamplopin. Ya. Jadi kita mengadakan acara debat itu resmi 1 kali acara itu kira-kira minimal 70 juta sih habis. Masya Allah. Ya. Setelah debat, ya sudah, kita hanya menggunakan pendeta itu sebagai partner dalam hal edukasi. Kami di dalam yayasan juga bikin aturan yang ketat tentang debat. Ini pendebat-pendebat ini tidak boleh menyerang pribadi orang. Tidak boleh menghina agama orang. Tidak, apalagi menghina sesembahan orang. Betul. Jadi kalau ada yang melanggar itu diskualifikasi, keluarin, usir. Gitu. Jadi kita nggak main-main dengan unsur penistaan agama itu, kita nggak main-main. Bahkan saya pernah masukin penjara pendeta di Malang karena dia menista nabi kita. Serius? Oh serius. Ketika Kang Rahman nonton di YouTube misalnya ada pendeta mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk nabi kita, apa yang kita lakukan? Ya kan? Saya download videonya, saya kirim ke jaringan saya, nyampe ke Polda Jawa Timur, dijemput sama Polda Jawa Timur. Pra-peradilan dia kalah, vonis dapat 1 tahun lebih. Lumayan. Pembelajaran kan, Bu? Iya. Lumayan kan? Dia menghina. Di Indonesia kan negara hukum, ada hukum. Jadi kita serahkan pada hukum yang berlaku. Gitu. Coba kalau nggak ada hukum, kemana tuh orangnya? Walam-walam gitu. Ini sebenarnya agak ngeri-ngeri juga, ini kan direkam ini ya. Iya, nggak apa-apa. Orangnya tahu kok. Ini buat pelajaran. Nah, sama juga begini. Kenapa? Mungkin ibu-ibu bertanya, kenapa saya belajar kristologi? Ini namanya ilmu kristologi, Bu. Ya. Kenapa saya dan teman-teman di yayasan belajar kristologi? Tujuan kita
selain daripada untuk membentengi akidah umat Islam, kita maunya dengan ilmu ini kita bisa membentengi akidah umat Islam. Tujuan utama kita dengan cara berdebat, perang pemikiran dan sebagainya. Kalau ada orang di luar Islam yang mendengar kajian kita, kemudian dia menjemput hidayah, masuk Islam, itu bonus buat kita. Ya. Tetapi sebabnya yang lain adalah apa? Karena kalangan mereka juga belajar Islamologi. Ya, Mereka belajar Islamologi. Islamologi. Mereka punya yang namanya sekolah tinggi teologi. Kalau kita mungkin IAIN atau mungkin UIN ya Bu ya. Mereka punya sekolah tinggi teologi di mana salah satu mata kuliahnya adalah Islamologi. Kenapa diizinkan oleh pemerintah? Karena pada awalnya pemerintah mengizinkan mereka belajar Islam untuk mengenal Islam. Tetapi yang belakangan terjadi adalah Islamologi itu dipakai oleh STT itu untuk mempelajari Islam lebih dalam, untuk memfitnah Islam, bahkan untuk menista Islam. Oh, Ya, ini ada satu kasus nih sekarang sedang berlangsung nih iya. di Gunung Sitolinias, STT Nias namanya. Di apa namanya di dalam kelas Islamologi mereka itu ada materi-materi yang isinya menghina sesembahan umat Islam. Sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Mungkin sebentar lagi saya dipanggil jadi saksi. Itu yang kami lakukan, Bu. Ya. Jadi kami tidak terima agama kami dinista, agama kita dinista, junjungan kita dinista, bahkan sesembahan kita dinista. Kita nggak bisa diam aja.